putusan KIP kira-kira menurut Anda bisa menjadi amunisi baru untuk Anda dan kawan-kawan atau tidak? Ya itu sudah sangat logis ya. Bukan hanya presiden, semua ijazah pemimpin politik, pemimpin publik, jabatan publik ya harus dibuka. Ini kan karena selama ini banyak buzzer yang menggiring-giring itu. Logika waras di publik, ya Anda dibayar oleh rakyat, fasilitasi, dihidupi. Ya gantinya ya Anda harus transparan, bukan terjadi chaos. Kalau Pak Jokowi nanti ini, lihat nanti ada menteri, ada gubernur, bupati, wali kota yang akan diminta. Ya memang sudah sepantasnya. Kalau diminta ya dikasih, bukan chaos. Kalau enggak ya udah, sama seperti saya rakyat biasa. Tapi putusan KIP kira-kira jadi amunisi atau enggak nanti? Ya jelas. Jelas. Gitu loh. Bahwa kalau selama ini kan kami dikatakan, memang apa hak kalian meneliti ijazah Joko Widodo? Itu jawaban KIP. Itu terbuka. Maka layak untuk diteliti. Gitu loh. Sudah sepantasnya sebenarnya Pak Joko Widodo terus terang. Apakah hanya memiliki ijazah sarjana muda, rakyat pasti mengampuni. Ya, karena apa? Sesuai dengan yang disita oleh Polda Metro Jaya sebagai tergugat di sidang KIP juga itu. Informasi itu. Barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan sarjana muda itu yang disita. Itu terbongkar juga di sidang KIP lagi-lagi. Ya. Kalau ini konflik ini, bukan konflik, isu ini, ya, tidak kami bongkar. Tentu tidak ada Dr. Bonatua Silalahi yang menggugat itu. Tentu tidak terungkap di sidang KIP bahwa ternyata transkrip nilai sarjana muda tuh yang yang disita. Oke, jadi apa yang kira-kira bisa di dalam lagi dengan salinan ijazah itu? Banyak sekali salinan, ya, memang informasi warna itu tentu hilang akibat salinan, fotokopi dari warna menjadi grayscale atau keabuan. Tetapi ada informasi lain, yaitu posisi letak huruf relatif terhadap penguncinya. Apa itu penguncinya? Logo UGM. Di situ posisi kalau bergeser berarti tidak pada waktu yang sama, pada periode yang sama, karena satu plate itu tentu tidak bergeser. Itulah yang kami tuliskan di JWP. Belum lagi analisa glip dan bentuk huruf. Makanya saya bilang kalau ini memang mau dilanjutkan ke pengadilan oleh Pak Jokowi, ya tentu 1000 pertanyaan akan kami tuliskan itu. Saya tambahin dikit Mbak Alona. Jadi gini, memang akhirnya KIP itu memutuskan ini harus dibuka. Dan karena ini sifatnya adalah hitam putih seperti tadi diterangkan oleh Bang Rismon, tidak ada informasi warna yang bisa muncul. Tapi artinya putusan KIP itu mengikat kepada 5 KPU. Tadi sudah disebutkan. KPU pusat itu untuk Pilpres 2019-2014. KPU DKI untuk 2012. KPU Solo untuk 2005-2000. Nah ini nanti kita punya kunci. Tapi kan sebenarnya yang diputuskan itu cuma salinan Mas Roy. Gak apa-apa, bukan hanya salin. Nanti kita akan bisa melihat apakah pelegalisasi ini benar atau enggak. Posisinya, apakah pejabat dekan Fakultas Kehutanan yang menandatangani itu ada atau enggak? Di sini misalnya ada Profesor Dr. Muhammad Naim. Oke, Muhammad Naim ada di 2010, ada di 2012, ada 2014. 2019 adalah Profesor Budiadi. Nah, yang 2005 siapa? Ternyata kalau itu salah, berarti dari awal memang ini bermasalah. Itu saya sudah punya kuncinya nanti. Kita bongkar semua nanti. Dikit aja Bang, dikit aja. Saya izin meluruskan sedikit. Mungkin, Mbak. Saya izin meluruskan sedikit bahwa Pak Jokowi itu bukanlah pihak ya. Di permohonan KIP ini Pak Jokowi bukanlah pihak. Jadi yang kemarin mungkin ada itu putusannya bahwa terhadap KPU. Di mana KPU diminta memberikan salinannya. Gak apa-apa. Jadi bukan Pak Jokowi diminta, Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli. Bukan, jadi saya takut ini menjadi kebingungan di masyarakat. Dan saya harus, mungkin saya izin tanggapi juga tadi sedikit pernyataan dari Bang Rismon juga yang mengatakan seakan-akan kita tuh selebrasi karena ada yang melakukan perdamaian. Dapat kami sampaikan, kami tidak selebrasi Bang, kami biasa saja. Justru kami agak bingung kenapa ada perdamaian banyak orang yang panas. Karena ada perdamaian itu, justru kita bingung. Karena kembali kami sampaikan, Pak Jokowi itu sangat menghormati Bang DHL dan Bang Egy. Itu ketika 2 hari setelah pertemuan itu saya diskusi panjang dengan Pak Jokowi dan beliau sampaikan berkali-kali saya sangat menghormati Bang DHL dan Bang Egy Sujana. Dan saya juga bisa share di sini bahwa sebelum ada pertemuan itu
kami tidak pernah berdiskusi mengenai adanya RJ kepada siapapun. Namun setelah pertemuan itu tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan saya berkenan agar penyidik mempertimbangkan. Justru kami yang agak sedikit kaget, oh berarti pertemuannya lancar nih. Karena kalau pertemuannya nggak lancar, tidak mungkin Pak Jokowi mengatakan hal seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami juga, Mbak. Mungkin saya tambah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah sosok dari kenegarawan dari Pak Jokowi dan sosok dari humanis Pak Jokowi. Ya kan? Karena apa? Aspek kemanusiaan itu yang dikedepankan. Sebaik-baiknya manusia adalah menolong sesama manusia. Ya, itu penting kita katakan itu. Ya, jadi artinya apapun yang dilakukan Pak Jokowi, ya kalau mungkin pihak sana mengatakan macam-macam dan sebagainya, tapi kita membuktikan di sini konsistensi beliau sudah mengatakan kalau bicara katakanlah maaf memaafkan, terbuka untuk beliau. Memang proses hukum itu tetap berjalan. Disitulah kita lihat bagaimana sosok humanis beliau ya melihat kondisi dari Bang Egy Sujana ya yang membutuhkan untuk berobat ke luar negeri, melanjutkan pengobatan ke luar negeri. Ada celah mengenai RJ itu, ya itulah yang dibicarakan untuk itu. Ingat, bukan hanya Pak Jokowi sendiri, ini ada 3 pelapor yang lain. Hari Senin mereka semua sudah tanda tangan, gitu loh. Maka muluslah keluar namanya SP3 itu. Senin. Ya? Jadi itu Selasa. kuncinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.